Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Domikevi SVD. Hadir kembali sampan menyapa Anda dimanapun saat ini Anda berada. Sehat selalu dan semoga diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, satu buku yang tidak pernah kehilangan aktualitanya, popularitasnya adalah kitab suci. Banyak penulis buku sepanjang sejarah kehidupan manusia. Buku itu terkenal pada masanya, kemudian hilang, dan mungkin orang hanya akan mengingat 1-2 kalimat atau pesan. Banyak penulis hebat, teolog, filsuf, dan mereka menulis berbagai macam hal. Tetapi buku yang tidak pernah kehilangan kehebatannya, pengaruhnya adalah kitab suci atau sabda Allah. Saya kadang merasa heran, orang-orang yang menulis kitab suci ini, entah itu kepintarannya seperti apa, dan juga kerohaniannya itu setingkat apa. Sampai pada titik ini, kita harus yakin dan percaya bahwa sabda Allah itu bukan sabda manusia. Sabda Allah itu bukan hasil ciptaan manusia, tetapi semata-mata adalah karunia Allah. Heran, kagum, dan merasa bahwa di hadapan sabda Allah manusia ditelanjangi sepanjang sejarah hidupnya, karena tidak ada satupun yang dibicarakan yang berada di luar kehidupan manusia dalam perjalanannya menuju keselamatan. Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sabda Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk, menembusi batas-batas jiwa dan roh. Ia menembusi masuk sendi-sendi dan juga sumsum kita. Kita melihat bagaimana daya kritis sabda Allah itu terhadap kehidupan manusia. Apa yang dipikirkan dan dikatakan manusia menurut pengetahuannya ditelanjang di depan sabda Allah, bahwa ternyata hidup tidak sedangkal pandangan dan juga pergumulan manusiawi kita. Saudara-saudariku terkasih, surat kepada orang Ibrani mengajak kita dalam hal ini, bahwa sabda Allah itu menusuk dalam sampai ke sendi-sendi dan sumsum kita, bahkan segala sesuatu telanjang di hadapannya. Dan sabda Allah yang dimaksud itu pertama-tama bukan sebuah buku, tetapi adalah Yesus itu sendiri. Karena di dalam Dia yang disebut Imam Agung, semua orang akan pergi menghadap yang layak untuk menghakimi perjalanan hidup kita manusia. Dalam bacaan Injil, kita melihat bahwa setelah Yesus mengajar, Ia memanggil Lewi anak Alfeus di rumah cukai. Menarik ini, bahwa orang-orang yang dianggap kotor, koruptor, pencuri uang, orang yang makan uang rakyat seperti Lewi, didatangi Tuhan dan dipanggil untuk mengikutinya. Hal ini menjadi kasak kusuk
gosip dan juga berbagai macam pikiran negatif muncul di kalangan para ahli Taurat, mereka yang mampu membedah kitab suci, dan mereka yang mungkin dikatakan terdepan di dalam rumah ibadat. Kenapa Yesus makan dengan orang berdosa atau bergaul dengan orang berdosa? Yesus hanya menyatakan satu hal. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh atau suci, tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa. Bagaimana Yesus menunjukkan kelasnya sebagai sabda Allah yang menusuk sampai ke sumsum dan juga masuk sampai menembus batas-batas jiwa dan roh. Tuhan Allah melihat sampai ke kedalaman batin manusia, bahwa ada hal yang baik di sana yang perlu dimurnikan, yang perlu diperbaiki. Orang-orang yang dianggap berdosa, orang-orang yang dianggap sampah dalam kehidupan ini justru memiliki jiwa yang kuat. Mungkin menurut Yesus demikian. Dia memiliki kualitas yang lebih baik karena dia hanya membutuhkan waktu untuk memurnikan kelemahan-kelemahan yang selama ini menutup jiwanya yang tulus, jiwanya yang saleh, dan jiwanya yang penuh keberanian untuk mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari terkasih, jangan pernah merasa dikritik oleh sabda Allah, karena dengan demikianlah kita ditelanjangi. Segala macam segi, dimensi kemanusiaan kita diungkap dalam sabda Allah, terutama oleh Yesus sendiri. Marilah kita berbenah, memperbaiki hidup kita menurut sabda Allah, yaitu Yesus. Tuhan memberkati kita semua.